Alhamdulillah, alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tetap diberi kesehatan, kekuatan sehingga keimanan, keislaman kita berjalannya tak saya. Iyalah. Lebih panjang kayak Pak lagi wong waduh gimana disuap apa? Nah, kali ini biru bisa biru alhamdulillah. Ya kuliah kan juga kan tutup. Kita ninggal ini itu tujuannya supaya tidak sirik ya baiklah orang sirik apa? Oke, paling pokok tidak sirik. Yang demikian wabillahi taufiq wal hidayah wal afuwwalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya hanya usul saja, punya ide biar lebih ini kaitannya supaya lebih efektif, lebih mudah dipahami. Saya usul ini kan setiap kali kajian ada 10 tafsirnya, 10 ayat dan rata-rata hampir 3 halaman. Sementara ibu-ibu atau kebanyakan orang itu untuk membaca itu malas, agak ya malas itu. Tapi kalau membaca chatting nggak malas. Nah ini Baca apa? WA. Padahal berlebar-lebar ya. Saya itu punya ide gini Pak, bagaimana apabila di dalam 10 ayat ini Bapak menuliskan intisarinya saja, misalnya intisari, jadi intisari Al-Quran. Jadi misalnya ini kan dimulai ayat 71, kemudian intisarinya apa, kemudian berikutnya apa. Ini orang-orang atau kami itu akan jadi paham. Jadi dengan bahasa yang lugas Pak. Bahasa yang lugas ini kan ini toh intisarinya gitu. Tapi kalau terus terang saja, kalau yang panjang-panjang gini-gini kadang sulit dicari intisarinya. Gak dipahami ya, sulit dipahami. Tapi kalau langsung dari Bapak kan terus gitu, jadi intisarinya apa gitu sampai sekian. Nah, khusus ayat-ayat yang perlu penekanan karena memang sangat penting ya, harus dibahas dengan detail di sini sehingga manfaatnya itu lebih banyak kami terima. Dan saya mikir itu mungkin 1 halaman atau maksimal 2 halaman itu sudah tercukupi Pak, ngirit. Gitu saja Pak. Ini karena ini untuk penekan khusus ayat ini ya sudah Bapak sampaikan tadi, jadi saya tidak bertanya. Terima kasih, mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya mau bertanya tentang tafsir yang 75 ini Pak. Wahai kaum muslimin, apakah kalian lupa perbuatan-perbuatan Bani Israel, lalu kalian berharap orang-orang Yahudi akan membenarkan agama kalian? Ulama-ulama mereka telah mendengar firman Allah dari Taurat, kemudian mereka menyelewengkannya. Nah ini pemahaman saya inilah yang dimaksud dengan menjual ayat Quran itu di sini Pak. Menurut pendapat Pak Ustadz itu gimana? Menjual ayat ini bukan yang biasa kita dengung-dengungkan berceramah mendapat uang saku gitu, bukan seperti itu menurut pemahaman saya. Ini yang menjual ayat itu, pemahaman saya itu seperti ini, orang Yahudi yang membenarkan kalian, tapi firman-firmannya itu dibelokkan.
Terus ini kalau kita ketika bertemu dengan sama-sama muslim itu mengatakan saya juga beriman pada Allah gitu juga. Saya ini menurut pendapat Pak Ustadz gimana? Tolong dijelaskan Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu Muhammad. Terima kasih atas pencerahannya mengenai surat Al-Baqarah. Ini memang kita diberi pelajaran gambaran nek wong kuwi ngeyelan Yahudi itu dan termasuk wong ngeyelan dikandani dulu. Ini kan kita bisa ambil pelajaran. Nek dulu kowe kok mukira kaya Allah bandel Allah itu maha segalanya. Allah itu maha memperhatikan kita. Jadi memang tidak bisa untuk menguatkan. Kalau kita sudah tahu yang mesti bakal ini, itu kan kita ambil kesimpulannya seperti sampai disampaikan Buddha tadi. Kita nek nyeyelan pas dari wong munafik, nek kumpul A aku bolong A, kumpul B aku bolong B, ngelek-ngelek A, nek ngelek-ngelek B ini kan satu munafik, adu domba, ini mau bilang tadi. Nah ini apalagi ini mau masuk ke bulan Muharram, bulan Ramadan yang istimewa ini. Kita persiapkan hati-hati terutama dengan lisan. Sama lisan kelemahannya itu di wanita memang lisan itu. Jadi kalau kita banyak berpikir, intinya seperti itu, banyak berpikir, banyak tadarus, maka terus diisi Ramadan nanti dengan tadarus Al-Quran sampai sak kesel ya, alhamdulillah kesel mula. Itu jadi positif yang dikerjakan kita yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya saksikan ini memang mencari jalan tengah yang maka sejujurnya ringkas ya, ringkas. Kalau saya tulis apa adanya mungkin bisa 10 ayat itu bisa 20, 30 nggak usah jelaskan ada punjulnya masing-masing itu. Ini betul saya ringkas betul. Dan yang pertama itu, yang kedua ringkasan ini ya, ringkasannya cuma saya ini ya ringkasan. Ya, jadi Bapak Ibu kalau datang itu nggak usah membaca ini, nggak usah membaca apa ini, cukup mendengarkan ini, cukup itu ringkasan. Ini dibawa pulang untuk ya saingan chatting lah, saingan chatting ya, dibaca gitu. Memang pusing memahami tafsir pusing. Itu yang kedua. Yang ketiga, saya ini berangkat dari akademisi, ya akademisi. Sehingga semua yang saya ceramahkan itu menjadi buku, ya. Jadi kalau buku itu nggak mungkin saya tulis ringkas, seperti apa? Tak tulis apa ya? Hanya 1-2 kata yang mungkin justru akan sulit dipahami. Maka ini nanti akan menjadi buku, maka di sini judulnya semester 1. Karena saya ada orang akademisi, di mana buku itu ada nilai kalau dalam dunia apa dosen itu ya, nilai kumulatif yang akan mendukung karir seorang dosen. Ya, jadi ini akan menjadi buku semester pertama. Nanti semester kedua ada lagi untuk karena ini 3 juz ya, 3 juz mungkin nggak tahu berapa lama. Semoga kita semua tetap dalam taufik dan hidayah Allah, bisa mengikuti, tetap sehat, bersama-sama kita membaca tafsir ringkas ini ya. Dan ini nanti menjadi buku yang menjadi haki itu hak kekayaan intelektual Indonesia ya, haki di Jakarta. Dan ini juga menjadi bahan bacaan untuk mahasiswa ya, yang kuliah dengan saya di kampus. Demikian ya Ibu Hidayah, mohon maaf sekali. Jadi yang ringkas saya ya di PPT ini kita ringkas sekali. Kalau ini karena untuk menciptakan buku baru. Ya. Demikian lebih dan Ibu Mutia. Jadi yang dikatakan ayat yang dijual ya, itu maksudnya lain dengan ayat-ayat yang dipalsukan. Kalau para pendeta rahim itu memalsukan ayat, memutarbalikkan fakta,
ayatnya begini dan begini kan. Misalnya ini adalah firman-firman Allah dalam Taurat, ya. Tapi Taurat itu hanyalah perkataan-perkataan dari pendeta tadi itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada pendeta. Padahal enggak, kan lewat Musa wahyunya, ya. Itu berarti ayat yang dipalsukan lain dengan ayat yang dijual. Yang dijual itu ya seperti sekarang ini orang menggunakan kepandainya untuk membaca Quran dengan merdu, ya. Kemudian ceramah di sana sini dengan fasihnya, ya. Tapi dia masang tarif Bu. Saya mau ceramah ke Cibinong, tapi tolong 50 juta, misalnya gitu ya. Itu kan banyak. Itu namanya menjual ayat Allah. Ya, yaitu yang nggak boleh, ya. Memasukkan juga haram, menjual ayat juga haram. Ya. Yang ketiga, dulu dan sekarang tuh banyak orang munafik, ya. Sholatnya bareng kita, ruku semua, sujud bareng kita, ya. Itu hanya untuk menyenangkan orang memandang, oh ternyata si A ini adalah sholat bareng kita. Tapi di luar dia nggak malah sholat. Kalau saja dia sholat, tapi di luar nggak sholat, nggak beriman, ya. Itu namanya orang munafikun, ngaku beriman di depan orang bermukmin, tapi dengan orang nggak mukmin dia nggak ngaku beriman. Ya, itu ya Bu. Intinya itu. Ya. Moga dipahami, ya. Moga Bapak ya Pak silakan. Mohon penjelasan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah tahu bahwa Rasulullah akan hadir sebagai nubuah. Orang-orang Yahudi sudah tahu bahwa Nabi Muhammad akan hadir sebagai nubuah. Ciri-cirinya sudah tahu, seperti anak mereka sendiri menurut Al-Quran. Pertanyaannya, mengapa mereka menolak? Satu. Yang kedua, ayat 80, orang-orang Yahudi mengetahui dirinya di neraka itu hanya 1 hari. Padahal kejahatannya itu luar biasa. Nanti saya di neraka hanya beberapa hari saja. Dari mana mereka tahu itu? Yang berikutnya, umum. Sampai kapan umat Islam ini bersatu dalam Hari Raya Idul Fitri atau dalam Ramadan? Umat Islam ahli ukhuwah, tetapi ahli pecah belah. Ini realita. Pertanyaannya kira-kira sampai kapan umat Islam ini bisa satu Ramadan ya bersama-sama, Hari Raya Idul Fitri ya bersama-sama. Prediksinya menurut Ustaz bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Ustaz, memang kalau bicara tentang Israel Yahudi ini tidak akan ada habisnya. Karena memang faktanya memang dari dulu sampai sekarang mereka adalah bangsa yang hebat. Kenapa? Saya terbuktikan orang terkaya di dunia itu ada Bill Gates, itu ada tahu, ada Soros, ada Robbie Fowler, ada Megibusser, semuanya itu orang-orang Yahudi. Walaupun mereka tinggal di Amerika, tapi bukan hanya sekedar mereka kaya. Mereka tidak sekedar kaya. Beda dengan orang kaya orang Islam, Arab, Brunei dan sebagainya. Cuma pamer di dunia, cuma pamer doang. Jalan-jalan sini, bangun-bangun yang mewah-mewah dan seterusnya. Datang ke Indonesia dengan seperti mau menyerang macam apa, padahal itu menunjukkan hanya kekayaannya. Beda dengan orang Yahudi, mereka mempengaruhi dunia. Mereka pasang agen-agen di seluruh dunia untuk menguasai dunia. Ada namanya sosialis, ada kapitalis, liberal, ada komunis. Itu adalah antek-antek Yahudi semua. Dan itulah yang membuat kita orang Islam bingung. Bagi yang nggak ngerti, mungkin bagi Ustaz lebih paham, dan orang-orang yang paham tetap paham. Yang nggak paham tetap nggak paham. Inilah dia cengkraman Yahudi. Kita anggap Yahudi itu Yahudi yang di Israel doang. Padahal di negara kita ini sudah diatur 99% pola, teknik, politik, ekonomi, sosial, bahkan agama kita. Lihat aja tokoh-tokoh kita. Tokoh-tokoh agama dulu, kita bicara agama karena kita ngaji nih. Ajan dibilang seperti gonggongan anjing. Ya,
Ya kan ini benar kan? Ayo aja sih gomong anjing. Kita orang Islam cuma dengar doang, protes nggak berani. Aduh, gimana sih Ustaz kok gitu ngomong? Paling sekedar itu. Pancasila, musuhnya yang paling besar itu adalah agama. Musuh negara adalah agama. Itu kita gaji setiap bulan. Dian Wahyudi, ketua BPIP. Itu kan tidak. Jadi kalau umumnya Allah mengatakan dalam Quran itu adalah mereka orang yang menutupi, orang yang dikutuk, kan cuma Allah yang mengutuknya. Orang yang mengaku beriman pada Allah belum tentu, bahkan mencintainya. Produk-produknya tiap hari kita masuk supermarket kita beli, ada ratusan poin itu, semua kita beli. Barang Allah mengutuk dia, tapi kita orang yang mengaku cinta beriman kepada Allah tidak. Disinilah dia kehancuran orang yang mengaku beriman tadi. Nah kalau kita seperti di Eropa aja orang yang bukan Islam nih, produk-produk Yahudi dia diblokir sama mereka, udah bangkrut tuh Yahudi sebagian perusahaannya. Di Eropa negara-negara yang bukan Islam, di Barat juga. Kita yang mayoritas di Arab, Indonesia, yang mayoritas terbesar sedunia Islam malah hanya perang medsos. Biar jadi kalau umumnya produk Yahudi dia apa diblokir, nanti yang karya-karyanya kerja apa, makan apa. Dia nggak lihat saudara kita di Palestina sana nggak bisa makan, nggak bisa tidur, dibantai, diperkosa, dibunuh, ditembakin, nggak mikirin cari kerja. Kita nganggur pun mesti kerja di Indonesia ini. Nggak punya kerja pun kita masih bisa apa yang bisa kita kerjakan, masih bisa makan. Saudara kita di sana nggak bisa makan. Kalau pernah ada makanan dia nggak bisa makan karena mulutnya dijahit, leher juga dijahit, kepala juga pecah dan seterusnya. Ini sebenarnya saya bukan mau bertanya, tapi ini katanya ada nilai-nilai diskusi, hanya menyampaikan pendapat dalam dunia kita ini karena saya tahu di sini orang-orang yang luar biasa semua, yang terbangnya udah nggak diragukan lagi. Karena kita mengaji bukan sama orang-orang biasa. Ini bapak-bapak ibu sini adalah orang-orang luar biasa. Jadi di tempatnya kita curhat, ingin pendapat dan seterusnya. Jadi bukan merasa kita lebih tahu, tidak. Benar ibu bapak saya yakin lebih tahu. Cuma ini karena ngaji. Beda kalau kita duduk sendiri di rumah. Ini ngaji kita nih, iman kita tuh naik, semangat kita bisa tuh naik. Jadi kita ngomong gini bukan baru kita lebih tahu. Mohon maaf saudara-saudara semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sebelumnya Ustaz. Jazakallah. Semoga Allah menerima usaha Prof dari meringkas hingga menjelaskan ke kita semua. Alhamdulillah. Berkenaan dengan intisari ayat tadi Al-Baqarah 71 sampai 80 itu kan bicara soal Yahudi. Ada satu hal yang terkadang kita susah menjawab, tapi pada saat itu waktu merantau ke Jepang itu saya sering dapat husnul fikr, perang ura saraf, bahwasanya mereka yang di luar sana itu memahaminya kita itu ada yang salah karena memuat kebencian, sebagaimana yang diutarakan bahwa Islam penuh kebencian itu sudah menjalar ke Indonesia, bahkan yang mayoritas Islam sendiri di luar sana sudah meneliti Al-Quran dan memberi label bahwa Islam bersama kitabnya pun itu ada kebencian di dalamnya, yaitu kebencian terhadap Yahudi, Israel. Nah, sedangkan mereka menggaungkan cinta kasih dan perdamaian dunia. Ya saya jawab sebisa mungkin bahwasanya waktu yang akan menjawab satu. Yang kedua, sore wazibu oil. Saya bilang semua itu karena oil. Karena Timur Tengah ada minyak buminya, maka Timur Tengah memang pusatnya perang. Karena di situ ada campur tangan, di mana ada perang di situ ada Amerika. Oke lah, kalau Islam sebagai agama kebencian, saya katakan agama selain Islam adalah penuh penjajahan. Ya ini saya coba jawab dengan semampu saya. Mungkin Ustaz bisa Prof bisa melengkapi bahwasanya tudingan dunia luar yang menggaungkan katanya cinta kasih itu ada pemutarbalikan bahwa
kitab kita penuh kebencian, orang-orang kita penuh kebencian, ada yang salah. Ya, kita coba menjawab sebisa mungkin. Tapi alhamdulillah dalam kenyataannya banyak juga tadi yang Pak Toyib sebutkan negara-negara Eropa yang sudah ikut memboikot Israel, yang dunia mengecap Israel itu bandel dan segala macam, tidak bisa didamaikan dan segala macam. Alhamdulillah. Demikian Prof, mohon dukungan jawaban melengkapi juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila tadi ada Pak Catur untuk kitab Al-Quran dipandang yang salah, tapi dalam persepsi kita juga memandang Injil itu juga salah menurut pandangan kita Injil yang sekarang. Nah, ini juga perlu balan. Yang kedua, mendukung Bapak Tukiman tadi, apakah mungkin Roma 1 Ramadan bisa bersatu? Namun timbul pelajaran baru atau ayat baru yang bagaimana jamaah Tasyariah sudah mulai Jumat kemarin puasa. Nah, ini juga perlu kita diskusikan karena kita dianggap atau untuk sandaran bertanya pada orang yang lain, bagaimana sikap ini menyikapi kok bisa hari Jumat kemarin sudah puasa, itu dasarnya apa? Tentang tafsir Al-Quran yang banyak seperti ini adalah Allah sudah skenariokan bagaimana Bani Israel merupakan antagonis. Dalam Al-Quran tadi di Pak Bambang sekian persen, 30% dari Al-Quran Allah skenariokan dalam kitab Al-Quran yang antagonisnya adalah Bani Israel. Namun kita nanti ada protagonisnya bahwa surga neraka intinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti juga tafsir ringkas. Terima kasih seluruh hadirat baik yang online dan offline. Namun nanti yang offline kalau ada pertanyaan masih ada ya, yang terakhir nanti yang disampaikan. Jadi dari Pak Kiai tadi itu terutama ayat 80 ya, bahwa mereka itu tidak lama di neraka, hanya 1 hari atau beberapa hari. Kalau kita pahami, mereka itu dulu tuh paham betul isi-isi tahu tuh paham ya. Karena dalam surat As-Sajdah wa ayyama inta nanti biar tak betul. Dalam Taurat pun ada wa ayyama inta rabbi artinya itu apa? Sesungguhnya ya, yauma 1 hari di mata Allah itu sama 1000 tahun di mata manusia. Jadi jika pada Israel itu ada di neraka 1 hari sama dan berarti 1000 tahun ya. Sehari 1000 tahun. Pernah saya terjemahkan di sini, 1 detik jatuh dari jembatan Shiratal Mustaqim ke neraka, 1 detik itu sama dengan 8 hari. 1 detik itu 8 hari. Ya, pernah saya terangkan di sini ya. Ya, 1 jam 83,3 tahun, 1 jam. Jadi Nabi Muhammad itu meninggal 63, berarti belum ada 1 jam di mata Allah. Ya. Jadi kalau sekarang orang-orang Israel meyakini di ayat 80 ini sama dengan isi Taurat sebenarnya. Ya, Allah akan memasukkan ke neraka tidak lama. Ya, ini penafsiran yang keliru dari Bani Israel. Karena orang yang kafir, orang yang musyrik itu akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Ya, maka kalau istilah dosa tidak terampuni, ya. Si A itu membunuh, memperkosa, makan harta anak yatim,
macam-macam ya, itu dosa besar. Ketika dia belum bertobat di dunia, meninggal, dia akan dapat ampunan Allah karena dia masih punya satu kata password syahadat. Mungkin di neraka dia akan 1000 tahun, 5000 tahun, tapi pada akhirnya karena masih punya syahadat dia akan dimasukkan ke surga. Itu kan apa filosofinya diampuni. Yang tidak terampuni, dia di dunia musik terus, tidak sempat, maka di neraka dia tidak akan bisa keluar. Selamanya dia neraka, tidak punya password syahadat. Ya. Wa akhiri kalamihi la ilaha illallah ta'ala, itu hilang dari dia karena tidak punya kalimat tauhid di neraka, ya, selamanya di situ. Ya, jadi kalau orang-orang Yahudi beragama itu anggapan yang seenaknya dia juga apa tuh keturunan Allah ya, Bani Uzair ya, Bani Allah ya, juga Isa bin Maryam itu kan. Kemudian di Taurat itu ada kata Ahmad, di Zabur Ahmad, di Injil Ahmad akan datang menjadi Nabi ahli Yaman, dan memang itu belum jelas di dalam kitab itu apakah itu dari negeri mana, ya. Tapi orang-orang Israel itu merasa bahwa yang namanya Nabi, Rasul itu ya semua harus dari Bani Israel. Itu anggapan mereka begitu. Betul, semua dari Bani Israel. Rata-rata Nabi kita dari Bani Israel, dari Palestina, ya. Ya dari Arab itu hanya Muhammad saja dan seluruh keturunan, ya. Kemudian Ismail, Ibrahim Ismail, yang satu Yakubnya ke Palestina, tapi yang akhirnya masuk ke Arab, ya, ke Arab. Jadi kebencian ras itu sejak dulu tertanam, sejak zaman Nabi Musa itu sudah tertanam kebencian ras itu, ya. Jadi seperti dia paham, tapi dia tidak mau menerima itu yang kita pahamkan, ya. Kemudian Islam bersatu sulit, sulit ya. Apakah sampai kapan? Ya sampai kiamat tidak akan bisa bersatu, karena mereka punya satu dalil-dalil yang mereka anggap itu paling benar, menentukan hari raya, satu Ramadan, satu Syawal, ya, dan macam-macam itu selalu berbeda. Karena alasannya klasik. Yang satu modelnya hisab, yang satu dari ruyah, ya. Masalahnya yang penting beda, itu loh dalilnya, ya. Itu rumusnya. Yang penting beda. Aku rapor baru Pak, saya terima. Yang penting itu, nah itu loh, kalau akhir itu berarti agama ditinggalkan. Namanya apa ini Pak? Namanya apa itu? Taklid buta, ya, meninggalkan agama yang betul, ya. Maka saya pada sudah mengatakan Pilpres biarkan berjalan, ya. Ada sanat, ada yang berkaitan, udah itu urusan Allah. Kita terus bersatu, ya. Menang ya silakan, kalah ya silakan. Kita ini dunia, ya. Yang satu berkaitan sama satu merasa jujur, itu Allah yang menilai, ya. Allah yang menilai mereka itu, ya. Maka Pilpres itu dalam jalan. Mau siapa yang jadi presiden, lalu kita nggak punya urusan. Perkara nanti negara rusak, ya itulah. Memang takdirnya negara kita mau rusak karena pemimpinnya rusak, kan? Nah kita nggak usah, kita urusan agama saja, urusan dunia biarlah urusan dunia. Kita kan ingin mencari akhirat, betul nggak? Ya, beda pendapat, oke, tidak apa-apa, itu lama, ya. Tapi terus jangan kita saling nyakiti, nggak baik, ya. Terus kita ngasih tafsir macam-macam, ya. Saya dengan keluarga saya ini saja beda pendapat, tapi saya oke, tidak ada apa-apa. Anakku yang ini, yang itu, silakan apa-apa, tidak ada saya, ya. Itu pesan saya, relasi, ya, agar kita menjaga ukhuwah, ya, dari ukhuwah, ya. Apalagi yang tidak nasional Pak, karena tingkat RT RW saja, ya, aku ngurusin Muhammadiyah, aku ngurusin NU, aku pengen apa macam-macam, silakan. Lana balaku amal hukum. Kita kan apa?
asal amalan kan, kita ingin cari pahala yang terbaik untuk sama kita ke depannya, nggak usah saling kasih cacat nggak baik. Ya, stigma-stigma negatif yang disampaikan Pak Bayu tadi pada Islamnya, tokoh-tokoh agama seperti itu semua orientasinya karena salah orientasi, Pak. Salah orientasinya mengenai dunia. Kalau semua orang itu orientasinya dalam akhirat, pasti semua akan bersatu, gitu ya. Kalau lima, kalau orientasinya akhirat semua akan bersatu, ya. Dirinya itu senang, ini akhirat ya urusannya, orang dunia loh ya. Yang akan tuh begini, darinya begini akhirat, itu urusan dunia. Jangan urusan dunia kamu cari. Siapa yang mencari dunia, Allah akan berikan, tidak ada yang dikurangkan Allah. Ya. Tapi siapa yang mencari akhirat, Allah akan beri kemudahan mencari ilmu dunia akhirat. Allah tidak akan mengurangi kemudahannya. Dan orang yang sudah mendapat dunia, akhiratnya tidak akan dapat. Itu Quran, ya. Surat Al-Surah, ya. Ya itu percaya kita serahkan kita Quran, ya. Jadi saya pikir apa yang berbuat urusan dunia silahkan dia ya dunia. Orang-orang bicara tokoh agama bicara begitu adalah saja. Dan dia akan menang surga siap. Mulutnya kan dibertanya kepada Allah. Sikap kita berdoa diminta sama Allah. Di dunia merasa dia menang, ya. Wah, bangga macam-macam dengan jabatan kuasa. Tapi nggak bisa selamat nanti di alam kubur nggak bisa selamat. Nggak ada tobat, ya. Tapi itu ya. Nah, tentang yang Pak Selamat yang ada yang unik, ada yang sudah bisa bukan ruya tapi kitab yang kuno yang dipercayai adalah kitab ulama yang mereka percayai, ya. Ulamanya apa tuh? Ulama ya banyak ulama yang menurut agama itu kan benar, ya. Ada orang cuma sah nggak? Nanti Allah jawab. Tapi saya punya keyakinan yang sah itu hanya NU dan Muhammadiyah yang sah, ya, besar. Ya tulisan ya itu hilal, itu kan Nabi mengajarkan hisab, mengajarkan juga hilal. Nah, hisab dan ru'yah, itu kan ru'yah dan hisab, ya, itu Nabi mengajarkan semuanya itu. Tapi kalau yang Jumat di luar ru'yah dan hisab itu Nabi nggak pernah mengajarkan. Ya, ibu bapak sekalian baik yang online dan maaf kalau kurang jelas, kurang puas jawabannya, kita akan belajar, kita akan coba di Sabtu yang akan datang. Dan saya sebagai pembicara, pembuat artikel juga mohon maaf kalau ada khilaf di sana sini. Wa akhir dawa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hisab bukan ru'yah tapi kitab yang kuno yang dipercayai adalah kitab ulama yang mereka percayai, ya. Ulamanya apa tuh? Ulama ya banyak ulama yang menurut agama itu kan benar, ya. Ada orang cuma sah nggak? Nanti Allah jawab. Tapi saya punya keyakinan yang sah itu hanya NU dan Muhammadiyah yang sah, ya, besar. Ya tulisan ya itu hilal, itu kan Nabi mengajarkan hisab, mengajarkan juga hilal. Nah, hisab dan ru'yah, itu kan ru'yah dan hisab, ya, itu Nabi mengajarkan semuanya itu. Tapi kalau yang Jumat di luar ru'yah dan hisab itu Nabi nggak pernah mengajarkan. Ya, ibu bapak sekalian baik yang online dan maaf kalau kurang jelas, kurang puas jawabannya, kita akan belajar, kita akan coba di Sabtu yang akan datang. Dan saya sebagai pembicara, pembuat artikel juga mohon maaf kalau ada khilaf di sana sini. Wa akhir dawa alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.